Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Wafikna Liniatil Khair dengan NIM 01 dan teman saya Sofia Ramadina Mahfuz dengan NIM 065 dan ada juga teman saya Alifia Nurul Fauzia dengan NIM 049. Baiklah, kami di sini bertiga akan mempresentasikan tentang teori-teori Islamisasi di Nusantara. Baiklah, di poin pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu definisi Islamisasi dan Nusantara. Sebelumnya, Islamisasi itu merupakan salah satu tema penting dalam kajian sejarah Islam di Nusantara. Para sejarawan masih terus memperdebatkan mengenai kapan, dari mana, di mana, dan oleh siapa Islam pertama kali masuk di kawasan tersebut. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Islam telah masuk di Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi dan 8 Masehi. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa Islam mulai masuk di kawasan ini semenjak abad ke-13 Masehi. Nah, secara sederhana, Islamisasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran dan pengembangan agama Islam. Islamisasi merupakan proses konversi masyarakat menjadi Islam dalam penggunaan kontemporer. Mungkin mengacu pada pengenaan dirasakan dari sistem sosial dan politik Islam di masyarakat dengan latar belakang sosial dan politik pribumi yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, Islamisasi dimulai sejak abad ke-14. Nah, kemudian definisi Nusantara itu sendiri adalah suatu cara pandang Indonesia mengenai diri serta tanah airnya sebagai suatu negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beraneka ragam. Wilayah Indonesia yang dimulai dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan Papua. Nah, jadi Nusantara itu merupakan kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nama lain Nusantara itu sendiri ialah Indonesia sejak ke awal abad 20. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan politik. Nah, pada masa itu adanya pengaruh budaya Hindu dan Buddha di Nusantara, sehingga Islamisasi terjadi berawal melalui perdagangan dari daerah Arab, Persia, dan India yang berhubungan langsung para raja dan bangsawan. Artinya, kedatangan Islam dan penyebaran pada umumnya dilakukan secara damai. Selanjutnya, teori-teori Islamisasi. Pengaruh hubungan dagang Asia kuno yang melibatkan Cina, India, Arab, dan Persia sangatlah besar terhadap masuknya Islam ke Indonesia. Bangsa-bangsa itu dapat saling mengenal budaya masing-masing. Selain itu, banyak juga pedagang yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Dengan begitu, melalui pendekatan budaya Islam dapat dengan mudah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia, antara lain yang pertama adalah teori Gujarat, yaitu teori yang menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang penasehat di bidang bahasa Timur dan hukum Islam untuk pemerintah kolonial Belanda bernama Snoek Hurgonje, yang mengambil pendapat dari Piet Napel, yaitu seorang pakar dari Universitas Leiden. Teori ini didukung oleh beberapa bukti. J.P. McQuaid, yaitu seorang peneliti bentuk nisan kuburan Raja-Raja Pasai, kuburan Sultan Malik Asyalih, dan juga nisan kuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa nisan kuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik ternyata memiliki bentuk yang mirip dengan nisan-nisan kuburan yang berada di Cambai, Gujarat. Yang kedua adalah teori Persia. Husain Jajadiningrat merupakan pencetus teori Persia yang menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang di bawah kaum Syiah Persia. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini. Antaranya kesamaan budaya Islam Persia di Islam Nusantara, contohnya peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Terus kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah Persia dan Persia untuk mengeja huruf Arab, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan, serta adanya pengaruh bahasa Persia yang ditemukan di beberapa tempat di Indonesia. Dengan banyaknya bukti yang mendukung, sebagian ahli sejarah bahkan sempat menerima teori ini sebagai teori masuknya Islam ke Nusantara yang paling benar. Akan tetapi terdapat kelemahan juga, yaitu teori ini mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, padahal kekuasaan Islam di Timur Tengah yang masih dalam genggaman Khalifah Umayyad di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk melakukan penyebaran Islam secara besar-besaran di Nusantara. Yang
Yang ketiga adalah teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab ini merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Islam dibawa dan disebarkan oleh bangsa Arab sendiri. Para ahli juga mendukung teori ini, menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7, karena pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, dan yang berperan besar terhadap proses penyebaran adalah bangsa Arab sendiri. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Terdapat tiga bukti utama yang mendukung teori ini. Yang pertama, sejak tahun 674 di pantai timur Sumatera telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Kemudian, mazhab yang populer saat itu terutama di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i, juga populer di Arab dan Mesir. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang biasanya ditemui pada kebudayaan Islam Mesir. Yang keempat adalah teori Cina. Selamat Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi sebagai pencetus teori Cina ini menyatakan bahwa Islam dibawa masuk Indonesia oleh musafir Cina. Selain itu, seorang pegawai Belanda pada masa kolonial Belanda yaitu Portman juga menyimpulkan bahwa Islam dibawa dan disebarkan di Indonesia oleh orang-orang Cina yang bermazhab Hanafi. Kesimpulan mengenai masuknya Islam ke Indonesia tersebut diperolehnya dari penelitian terhadap naskah Babat. Teori Cina ini sendiri didasari pada beberapa bukti, yaitu adanya perpindahan orang-orang muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Selain itu, terdapat catatan Cina yang menyatakan bahwa para pedagang Cina merupakan yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang kelima dan yang terakhir adalah teori maritim. Teori maritim menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajahi samudra. Namun, teori ini tidak menjelaskan mengenai asal Islam yang berkembang di Indonesia tersebut. Teori ini hanya menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh N.A. Balogh. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi islamisasi. Itu ada 6 saluran. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran islamisasi adalah perdagangan. Saluran islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan juga saham. Ketika itu, para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang penduduknya ketika itu masih kafir. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak, dan karenanya anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya. Di beberapa tempat, penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam, bukan hanya karena faktor politik yang sedang goyah, tapi juga karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang muslim. Yang kedua ada saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para saudagar muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada kebanyakan pribumi, sehingga banyak para putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Dalam perkembangan selanjutnya ada pula muslimah yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah yang terakhir ini masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antar bangsawan dengan saudagar muslim, karena dengan menikahnya seorang saudagar muslim dengan bangsawan, raja atau adipati, maka akan mempercepat proses islamisasi yang terjadi. Yang ketiga ada saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan filosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Nusantara. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru ini mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat pribumi. Yang keempat ada saluran pendidikan.
Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren itu, calon ulama, guru agama, dan kiai diberikan pendidikan agama. Setelah keluar pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Yang kelima, ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain yang juga dijadikan alat Islamisasi yaitu seperti sastra, berupa hikayat, babat, dan lain sebagainya, seni bangunan, dan juga seni ukir. Yang terakhir adalah saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera maupun di Jawa maupun Nusantara bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam masuk ke Islam. Baiklah, poin selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Islamisasi di awal Nusantara. Nah, jadi di Indonesia ini ada beberapa tokoh yang sangat terkenal dalam pengislamisasi di Indonesia. Yaitu yang terkenal itu salah satunya yaitu adalah Wali Songo. Nah, sebenarnya wali ini banyak, nggak cuma 9, tapi yang lebih terkenalnya ini ada 9, yaitu 9 wali atau juga bisa dibilang Wali Songo. Nah, siapa aja? Yaitu yang pertama ada Sunan Gresik atau nama aslinya bisa dibilang Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik ini menyebarkan agama Islam dengan cara melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat yang diajaknya. Beliau berdakwah dengan diplomasi yang ulung, tidak menyinggung perasaan orang yang didakwahnya, bahkan membesarkan hati. Nah, kemudian kedua ada yang namanya Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ini yaitu Raden Rahmat. Ia adalah putra Maulana Malik Ibrahim dari istrinya bernama Devi Chandrawulan. Sunan Ampel adalah penerus cita-cita serta perjuangan Maulana Malik Ibrahim dan terkenal sebagai perencana pertama kerajaan Islam di Jawa. Ia memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel, Denta, dekat Surabaya. Sehingga ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Di pesantren inilah Sunan Ampel mendidik para pemuda Islam untuk menjadi tenaga dai yang akan disebar ke seluruh Jawa. Yang ketiga ada namanya Sunan Bonang. Ia adalah putra Raden Rahmat dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawati dan merupakan saudara sepupu Sunan Kalijaga. Ia terkenal dengan nama Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Makhdum adalah gelar yang biasa diberikan kepada seorang ulama besar di India dan berarti orang yang dihormati. Kemudian yang keempat ada Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku, disebut juga Prabu Satmata dan kadang-kadang disebut juga Sultan Abdul Fakih. Ia adalah putra dari Maulana Ishak yang ditugaskan Sunan Ampel untuk mengembangkan agama Islam di Belambangan. Ia mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agama, misalnya julungan, jemuran, gendi, ferit, jor, gula ganti, cublak-cublak, suweng, ilir-ilir, dan sebagainya. Nah, ia juga dipandang sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda Kesultanan Demak Bintoro, sebab setiap kali muncul masalah penting yang harus diputuskan, wali yang lain selalu menantikan keputusan dan pertimbangan yang benar. Kemudian ada Sunan Derajat. Nah, nama asli Sunan Derajat itu yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin. Tetapi karena ia dimaukan di daerah Sedayu, maka kebanyakan masyarakat awam mengenalnya sebagai Sunan Sedayu. Ia terkenal mempunyai jiwa sosial dan tema-tema dakwahnya selalu berorientasi pada kegotoroyongan. Ia selalu memberikan pertolongan kepada umum, menyantuni anak yatim dan fakir miskin sebagai suatu proyek sosial yang dianjurkan agama Islam. Kemudian ada Sunan Kalijaga.
Nah, nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid dan kadang-kadang dijuluki Syekh Malaya. Terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan jauh, berpikir tajam, intelek, serta berasal dari suku Jawa asli. Nama Kalijaga konon berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka yang berarti pelaksana dan membersihkan. Nah, karena sistem beliau yang dakwahnya yang intelek dan aktual, maka para bangsawan dan cendekiawan sangat bersimpati terhadapnya. Demikian juga lapisan masyarakat awam. Bahkan penguasa berdakwahnya tidak monoton, sekali diisi dengan cerita-cerita humor yang mendidik sekaligus menarik perhatian. Nah, jasa Sunan Kalijaga terhadap kesenian bukan hanya terlihat pada wayang dan gamelan, tetapi juga dalam seni suara, seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesastraan. Kemudian ada Sunan Kudus. Nah, nama Sunannya itu aslinya Zafar Sidik. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Dan dia memiliki keahlian khusus dalam bidang ilmu agama, terutama dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara wali songo hanya ia yang mendapatkan julukan wal al-ilmi. Ya, selanjutnya ada Sunan Muria, yaitu salah seorang wali songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan Islam di pedesaan Pulau Jawa, yaitu putra Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Umar Said, yaitu yang sering kita kenal dengan Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Sunan Muria juga terkenal sebagai pendukung setia Kesultanan Demak Bintoro dan berperan serta dalam mendirikan Masjid Demak. Dalam rangka dakwah melalui budaya ini, ia menciptakan tembang dakwah Sinom dan Kinanti. Lalu yang terakhir ada Sunan Gunung Jati, salah seorang dari wali songo yang banyak berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya Syarif Hidayatullah, dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dari perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, lahirlah 2 putra dan 1 putri, masing-masing bernama Raden Walang Sungsang, Nyi Larasantang, dan Raja Sengara. Setelah Nyai Subang Larang wafat, Raden Walang Sungsang keluar dari keraton. Tidak lama setelah itu adik perempuannya menyusul. Keduanya belajar agama Islam kepada Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurul Jati di Gunung Jati, Ngamparan Jati. Setelah 3 tahun belajar, mereka diperintahkan gurunya untuk ibadah haji ke Mekah. Di Mekah, Nyai Larasantang mendapat jodoh, yaitu Maulana Sultan Mahmud, seorang bangsawan Arab yang berasal dari Bani Hashim. Setelah menunaikan ibadah haji, Raden Walang Sungsang kembali ke Jawa dan menjadi juru labuhan di Pasambangan yang kemudian berkembang menjadi Cirebon. Sementara itu, Nyai Larang Santang melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati memilih berdakwah ke Jawa daripada menetap di tanah Arab. Dia kemudian menemui Raden Walang Sungsang yang sudah bergelar Pangeran Cakrabuana. Setelah pamannya itu wafat, ia menggantikan kedudukannya dan kemudian berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kesultanan. Ia kemudian terkenal dengan gelar Sunan Gunung Jati. Kemudian, menurut Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati sebagai salah seorang wali songo mendapat penghormatan dari raja-raja lain di Jawa seperti Kerajaan Demak dan Pajang. Karena kedudukannya sebagai raja dan ulama, ia diberi gelar Raja Pandita.